Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur tak terasa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sudah kita alami saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu berterima kasih. Engkau sungguh ajaib memelihara kami Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu. Setiap hari kami sebagai umat-Mu merasakan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tolong baik yang menyampaikan, baik yang mendengar Tuhan. Supaya firman-Mu boleh membawa kami bertumbuh, lebih lagi mengenal Engkau. Lebih lagi kami dipersiapkan. Lebih lagi kami tangguh menghadapi berbagai macam permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Kami serahkan sebentar pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Engkau juga mengurapi yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa kan? Haleluya. Nah, pada hari ini kembali saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya beri judul Ditegur Tuhan. Nanti kita melihat saudara ya, kalau kita ditegur oleh manusia bisa berbagai macam reaksi. Sebab rata-rata kita lebih suka dipuji daripada ditegur, saudara. Ya. Nah, kalau kita salah, kalau jalan kita mungkin tidak betul, ditegur itu tanda cinta. Ya. Tapi kalau orang itu selalu memuji kita, baik mungkin kita sedang melakukan kesalahan tapi terus dipuji. Nah, firman Tuhan memberitahukan pada kita di dalam Amsal 29 ayat yang kelima, saya bacakan dalam terjemahan lama sebagai berikut. Orang yang mengangkat-angkat temannya, yaitu membentangkan jaring di hadapan kakinya. Ya. Nah, jadi orang yang suka puji-puji terus itu berbahaya. Nah, pada hari ini kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu 3 ayat 19 sampai yang ke-20. Wahyu 3 19 sampai yang ke-20 demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau manusia menegur kita, itu ada beberapa kemungkinan dari orang yang menegur tersebut. Mungkin karena merasa tidak senang dengan kita. Karena orang itu berpikir gini, orang ini kok sok banget sih? Ya. Sok pintar, sok kaya, sok bisa, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga mereka merasa gak suka. Nah, di dalam perasaan tidak suka, dia keluarkan teguran. Tetapi tegurannya jelek, saudara, karena ada rasa tidak suka. Nah, ada juga yang menegur karena cinta. Karena cinta, supaya orang itu terhindar dari bahaya. Paulus itu pernah menegur Petrus. Kita tahu
Karena Petrus pernah bersikap munafik, sehingga orang-orang di sekitar Petrus itu terpengaruh oleh gaya daripada Petrus. Nah, kita melihat teguran daripada Paulus kepada Petrus itu yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat yang ke-14. Demikian, saudaraku, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas itu Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi Paulus memberi nasihat kepada Petrus bukan karena benci, bukan karena iri, tapi sikap daripada Petrus itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Nah, kita melihat reaksi orang yang ditegur itu bermacam-macam, saudara. Bisa melawan. Orang yang kita tegur bisa melawan. Tetapi sebenarnya kalau orang itu salah terus kita tegur, ternyata dia melawan, yang rugi orang itu sendiri. Amsal 29 ayat 1 dikatakan demikian. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Yang rugi siapa? Orang itu sendiri, saudaraku. Ya, ada yang waktu ditegur, dia terima teguran itu. Waktu dia menerima, yang untung orang tersebut. Ya, karena orang itu sedang berjalan menuju tempat yang salah, ditegur, terus orang ini menerima. Saya ambil satu contoh. Waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud terima. Nah, kalau saudara perhatikan, yang menegur ini seorang nabi, posisi Daud sebagai seorang raja. Kalau Daud tidak terima, bisa dia berkata, tangkap itu nabi. Tapi Daud tidak. Waktu ditegur, Daud sadar bahwa Daud ini memang benar-benar salah, benar-benar melakukan kesalahan. Sebab itu Daud waktu ditegur bertobat. Akhirnya yang mendapat untung Daud, karena Tuhan mengampuni. Seharusnya nyawa ganti nyawa, Daud seharusnya mati, tapi karena Daud menerima teguran, selamat, saudara, selamat. Nah, haleluya. Sebab itu kita melihat ada reaksi waktu ditegur melawan, marah, saudaraku. Bahkan bisa lebih lagi dia beraksi menyerang kembali. Tapi kalau orang itu menerima teguran, dia selamat. Nah, sekarang cara kita menegur itu bagaimana? Ada caranya, saudara. Jangan sembarangan kita menegur, ya. Kita akan membaca beberapa ayat, saudaraku, supaya waktu kita menyampaikan teguran, Roh Kudus bekerja sehingga orang tersebut bisa menerima berkat teguran itu. Cara kita menegur, kita melihat Galatia 6, kitab Galatia 6 ayat 1. Saya harapkan saudara sudah ada Alkitab di depan saudara, supaya sama-sama kita bisa membaca. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, lagi 2 Tesalonika 3
Haleluya. 2 Tesalonika 3 ayat 14 sampai yang ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat 14 sampai 15. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Nah, perhatikan ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Haleluya. Kalau kita punya saudara kandung, saudaraku, melakukan pelanggaran, kita nasihati, ya. Tapi kita tidak benci karena itu saudara kita. Begitu Paulus memberitahu cara kita menegur seperti itu. Nah, panggil orang yang bersalah itu berhadapan dengan kita 4 mata, ya. Jangan di depan orang, saudara. Panggil, beri nasihat. Nah, sebab tujuan kita menegur orang yang bersalah itu bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menghina, saudara. Tidak. Nah, dalam hal ini kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita disuruh menegur dengan keras, tegur, saudaraku. Jangan takut. Jangan takut, ya. Salahkan mereka. Silakan tegur. Haleluya. Nah, tandanya kalau teguran kita itu betul, setelah kita menegur, menasihati orang itu, kita ada damai. Dan kita masih bisa berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Itu tanda menegur orang dengan betul. Tapi kalau hati kita gelisah dan lain sebagainya, itu kita, Tuhan suruh saya negur, makanya saya tegur. Tapi setelah itu kita tidak ada damai, kita tidak ada sejahtera. Itu teguran yang salah, saudara. Sebab kalau kita menegur dengan betul, hati kita ada damai, hati kita sejahtera. Haleluya. Nah, teguran Tuhan terhadap umatnya itu jelas, itu sudah pasti. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dendam dalam pribadi Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi pada waktu Tuhan tegur kita, pastikan bahwa Tuhan menegur dengan cinta. Mungkin sudah bertanya, Pak, gimana cara Tuhan menegur kita? Gimana caranya, Pak? Nah, kita melihat, saudaraku, cara Tuhan menegur umatnya bisa saat kita membaca firman Tuhan. Sebagai orang beriman kan pasti kita membaca firman Tuhan, kan? Kalau kita sebagai umat Tuhan, orang beriman, ternyata tidak pernah membaca surat cintanya Tuhan, ya diragukan. Mungkin saudara sudah ikut Tuhan berapa tahun? Baru 20 tahun. Sudah baca firman Tuhan berapa kali? Berapa Alkitab sudah habis? Belum. 1 Alkitab saja belum. Waduh, rugi, saudara. Rugi besar. Masa 20 tahun kalau kita seandainya menyekolahkan anak itu masuk di SD, terus ditanyai sama orang, sudah berapa tahun dia di SD? Baru 20 tahun. Tapi nggak lulus-lulus. Ya rugi besar. Saya anjurkan, sebagai orang beriman yang cinta Tuhan, bacalah firman Tuhan. Karena ini buku panduan hidup kita selagi kita di dunia sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, di situ Tuhan bisa ingatkan kita. Saya beritahu bahwa Tuhan tuh bisa bicara kepada kita. Ada firman-Nya. Haleluya. Yesaya 9 ayat yang ke-5
Saya bacakan dalam terjemahan lama demikian. Ya, Yesaya 9 ayat 5 dalam terjemahan lama. Karena seorang putra sudah jadi bagi kita, seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita, bahwa pertuanan adalah di atas bahunya, dan namanya disebut oranglah ajaib, bicara, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Bapa kekekalan, Raja Salam. Haleluya, haleluya. Tuhan bisa juga menegur, menasihati kita saat kita mendengarkan firman. Saat seorang hamba Tuhan menyampaikan firman, ya, di situ Tuhan bicara secara pribadi dengan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi umat. Ya. Di dalam kebaikannya, di dalam kasihnya, itu ada unsur menegur kalau umatnya sedang melakukan pelanggaran. Ya. Saya coba ambil contoh begini yang gampang atau mudah kita cerna. Kalau kita punya anak, pasti orang tua rata-rata, saudara, cinta pada anaknya. Ya, senakal apapun, pasti orang tua cinta. Nah, di balik cinta orang tua, kalau anak itu salah, orang tua yang betul, orang tua yang benar, itu pasti memukul. Tapi memukul pada bagian yang tepat. Jangan ditampar. Kena telinga, bisa berbahaya. Tuhan sudah menyediakan tempat untuk memukul, itu di pantat, saudara. Jadi pukul. Nah, waktu kita mau mukul, kita sudah mulai menghitung. Anak ini saya pukul 3 kali. Waktu pukulan 1, 2, anak itu sudah menangis, kita mungkin gak tega meneruskan. Kalau orang tua emosi memukul anak, aduh, main pukul sekencang-kencangnya, tanpa bisa ngerem. Itu orang tua yang salah, saudara. Memukul anak dengan emosi, ya. Nah, kita melihat, ya, Amsal 29 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Mungkin kita sudah bisa melihat, kalau anak itu gak pernah dididik, gak pernah ditegur oleh orang tua, begitu ada tamu, langsung mungkin angkat kaki, tangan kiri yang dikasihkan, dan lain sebagainya. Si tamu memikir, anak ini pernah dipukul enggak, pernah diatur enggak, kok kurang ajar. Mungkin tingkah lakunya macam-macam. Itu justru mempermalukan orang tua. Tapi kalau orang tua sudah menegur menggunakan tongkat, maka anak itu bisa dididik. 17. Didiklah anakmu. Nah, di sini firman Tuhan Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, ya, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Jadi orang tua harus bisa mendidik. Ada saatnya kita memeluk, ada saatnya kita mencium si anak. Tapi kalau si anak itu nakal, ada saatnya orang tua bawa rotan, pukul si anak. Supaya anak itu ngerti, oh kalau saya benar, kalau saya tidak nakal, orang tua memberi hadiah kepada saya, ciuman, pelukan dari orang tua. Si anak ngerti. Tapi kalau begitu salah, dia siap-siap untuk menerima hukuman. Haleluya. Nah, juga nanti saudara baca sendiri Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Sekarang saya akan jelaskan kenapa Tuhan menghukum, kenapa Tuhan menegur kita, kenapa Tuhan menasihati kita.
supaya jangan seorang pun binasa. Tujuan Tuhan menegur, tujuan Tuhan menasihat kita, supaya pada waktu kita berjalan di jalan yang salah, ditegur oleh Tuhan, supaya kita pindah arah kepada jalan yang betul. Sebab Tuhan punya maksud, punya rencana. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Nanti saudara baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ya. Jadi supaya kita ngerti, teguran Tuhan itu mengarahkan kita kepada jalan yang benar, kita ikuti. Haleluya. Nah, sekarang saya akan masuk dalam satu peristiwa di dalam kitab Amos 2. Nah, ini saya akan bawakan pada waktu Tuhan menegur bangsa Israel. Ada beberapa hal di dalamnya. Kita akan selidiki peristiwa ini, saudaraku. Amos 2 ayat 9 sampai 16 ya. Amos 2 ayat 9 sampai yang ke-16. Tuhan menegur Israel bukan berarti Tuhan tak cinta, tetapi karena Tuhan itu sangat baik, sangat cinta kepada umatnya. Nah, kita bisa melihat peristiwa ini dalam Amos 2 ayat 9 dan 10 ya. Dikatakan demikian, padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori. Ini saya ceritakan, ini musuh-musuh dari Israel ya. Tuhan yang berperang terhadap musuh-musuh orang Israel. Jadi Tuhan menceritakan kembali kepada Israel. Akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah 10. Perhatikan, padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Nah, di sini Tuhan menceritakan ya, menceritakan apa yang sudah dikerjakan. Kadang kita nih sebagai umat Tuhan sering melupakan, sering lupa apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan? Sebab itu ada satu pujian, hitunglah berkatmu satu persatu. Hitung semua. Janganlah lupa. Perlu kita menghitung, saudara. Apa yang sudah Tuhan kerjakan terhadap hidup kita. Di sini Tuhan sampai berkata, kamu lihat, betul tidak itu aku kerjakan kepada kamu. Bahwa musuh Israel, sekuat apapun, sehebat apapun musuh Israel, Tuhan sanggup mengalahkan musuh Israel ya. Begitu juga saudara, Tuhan mengatakan 40 tahun loh aku pimpin kamu. Coba saudara hitung, kira-kira konsumsinya butuh berapa? Itu yang dibawa keluar oleh Tuhan lebih kurang 2 juta orang. Bisa bayangkan, untuk mandi satu orang butuh berapa air? Berapa liter air? Untuk minum perlu berapa? Total kalau seandainya satu orang butuh 50 liter air, itu sudah paling minim, saudara. Belum untuk cuci baju dan lain sebagainya. Kalau satu orang butuh 50 liter air, 2 juta orang berarti 10 juta liter. Bisa bayangkan berapa ribu truk harus disiapkan. Tuhan berkata 40 tahun aku pelihara kamu. Untuk makanannya sehari berapa, saudara? Dan seterusnya. Tuhan menceritakan 40 tahun aku menyertai kamu keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju negeri Kanaan, dan tidak ada satupun yang sakit. Sepatunya nggak jebol, saudara. Bajunya nggak rusak. Bisa bayangkan, haleluya. Sebab itu
Tuhan perlu mengingatkan kepada kita supaya kita ini gak mengeluh. Kena kesukaran sedikit, aduh Tuhan, susah ya Tuhan ya. Kenapa? Ini kerjaan kok sepi Tuhan. Ini kok begini. Ini rumah tangga kok adanya cuma mengeluh. Saudara. Sebab itu Tuhan kalau mengingatkan kita, sadarlah. Waktu Yakub keluar dari rumah Bapa, dia ingat betul. Sebab itu pada waktu diberkati dia ingat. Dia hanya membawa 1 tongkat dan 1 buntalan. Dia pergi. Itu aja modalnya, saudara. Setelah sekian lama, Yakub kembali. Bukan 1 tongkat, tapi 2 pasukan. Dan Yakub ingat. Dia berkata, aku pergi 1 tongkat. Tapi sekarang 2 pasukan. Anak banyak, ternaknya begitu banyak. Haleluya. Kalau kita bisa mengingat, menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu luar biasa, saudara. Gak layak kita bersungut-sungut. Gak layak kita ngomel. Gak layak, saudara. Saya coba bawa kita semua hari ini. Pikirkan 1 saja kebaikan atau 2 kebaikan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita bisa bernapas. Ya. Coba seandainya pernapasan kita terganggu dan terpaksa pakai oksigen, butuh berapa sehari? Butuh berapa? Kalau itu bertahun-tahun memakai oksigen, berapa biaya yang dikeluarkan? Juga darah kita bisa bersih karena ginjal kita berfungsi dengan baik. Coba kalau ginjal kita tidak berfungsi dengan baik, pertama mungkin 1 bulan 1 kali cuci darah. Makin lama bukan makin jarang, makin lama makin sering. Bahkan ada yang 1 minggu 2 kali. Ada yang terjadi di daerah kami 1 minggu 3 kali. Akhirnya dia berkata, sudah. Dia menyerah karena gak kuat. 1 minggu 3 kali cuci darah. Saudara dan saya sehat. Ginjal kita berfungsi. Darah kita bersih, saudara. Karena ginjal kita berfungsi dengan baik. Itu saja kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi di Amos 9, Amos 2 ayat 9 dan 10. Sekarang saya bawa saudara di Amos 2 ayat 11 ya. Dikatakan demikian. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Saudara perhatikan, bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berkata, Tuhan bertanya pada bangsa Israel, bukankah betul begitu, hai orang Israel? Artinya begini, saudara. Kalau Tuhan menegur, menasihat kita, itu ada dasarnya. Bukan sembarangan, bukan menuduh. Bukan prasangka, saudaraku. Tidak. Ada dasarnya. Haleluya. Tujuannya supaya saat itu orang Israel ditegur, dia sadar dan berubah dan mau bertobat. Ya. Sebab itu jangan keraskan hati. Hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab hari esok bukan milik kita. Siapa yang tahu besok masih bisa hidup? Gak ada yang tahu, saudara. Ya, gak ada yang tahu. Hari ini kalau kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, kalau ada salah dan ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hati.
bertobat, saudaraku, bertobat. Ya, haleluya. Tuhan menegur umatnya pertama dengan lembut, saudara. Ya, dengan lembut. Tuhan menegur ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan memberitahu, berdoalah. Ya, berdoa 1 jam saja. Ternyata ketiga muridnya tidur-tidur terus, sampai satu peristiwa terjadi penangkapan kepada Tuhan Yesus. Ternyata Petrus gugur. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dimulai dengan teguran. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Kadang umat Tuhan waktu mendengarkan firman Tuhan diberitahu, berdoalah. Tidak sempat Pak, sibuk Pak. Tahu terjadi sesuatu dalam hidupnya. Seperti kepada Petrus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tegur dengan lembut, berdoalah. Memang tidak bisa dipaksa. Tergantung kesadaran kita. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus kadang-kadang menegur juga dengan keras, saudaraku. Waktu Yesus melihat datang di baitnya, ternyata di situ dibuat berjual beli. Diperjual beli sampai Tuhan marah, betul-betul marah. Meja penukar uang terbalikkan. Tempat burung dilepaskan begitu sama Tuhan. Marah betul. Terus Tuhan menunjukkan kenapa dia marah. Tuhan tunjukkan, bukankah rumahku akan disebut rumah tempat berdoa, tapi kamu jadinya sarang penyamun. Dengan kata lain, kalau orang Kristen tidak mau berdoa atau tidak suka berdoa, maka rumahnya itu jadi tempat sarang penyamun. Entah sadar atau tidak. Kadang-kadang ada orang datang mulai gosip. Terus karena kita tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, kita meresponi. Kita omong nyambung saudaraku. Mulai menjelekkan orang lain. Bahkan fitnah bermunculan semua. Coba kita berdoa, Roh Kudus akan menjaga. Roh Kudus akan memberitahu, hati-hati. Jangan beri kesempatan, jangan beri tempat pada iblis. Ya, itu firman Tuhan mengatakan. Kalau kita berjaga-jaga. Nah, Tuhan di sini menekankan rumahku akan disebut sebagai rumah tempat berdoa. Begini, kadang-kadang saudaraku, sebelum peristiwa COVID-19 ini, kalau orang datang ke gereja itu beraneka ragam tujuannya. Ada yang datang ke gereja cari relasi, cari koneksi, sebab dia berdagang. Mungkin dia usaha MLM, multi level marketing, saudara. Dan itu perlu banyak koneksi. Jadi tujuannya dia datang ibadah supaya banyak kawan. Kalau menawarkan barang enak, banyak yang beli. Itu sudah menjadikan tempat ibadah jadi gua penyamun, sarangnya uang, saudara. Ya. Berapa sering kadang kita mungkin jualan apa saya nggak tahu, mungkin jual baju, jual kosmetik, jual apa saja. Bahkan ada yang sudah dipersiapkan dari rumah. Jadi dia sudah bawa barang sampai di gereja, dia ibadah, badannya ibadah, tubuhnya ibadah,
pikirannya kemana-mana. Siapa ya yang bakal saya kontak nanti? Siapa yang bakal saya hubungi nanti untuk nawarkan dagangan saya? Ya, itu sudah salah, saudara. Datang ibadah, tapi tidak dengan hati yang tulus. Nah, bukti kemarahan Tuhan itu betul. Ternyata setelah Tuhan membersihkan tempat ibadah, orang sakit dibawa. Sembuh, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita melihat Amos 2:12. Pelanggaran apa sih yang dilakukan oleh orang Israel sampai Tuhan begitu marah? Ya, apa pelanggarannya? Nah, kita perlu tahu, gitu loh. Ya, kalau kita pukul anak pukul, tapi tidak diberitahu, si anak tanya, apa salahku ya? Tapi waktu kita pukul, terus kita bilang, kamu tahu nggak kenapa papa pukul kamu? Ini salahmu 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. Nah, baru si anak, oh ngerti, oh sadar bahwa salah dia ini. Haleluya. Sehingga lain kali tidak mengulang, saudara. Nah, saya bacakan di dalam Amos 2 ayat 12. Ini pelanggaran orang Israel. Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Dua salah ini, saudaraku, ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Memberi orang Nasir minum anggur, nggak boleh, saudara. Orang Nasir itu tidak boleh minum anggur. Bahkan mama daripada Simpson, istri Manoah, waktu dia hamil, malaikat Tuhan memberitahu, jangan minum anggur, nggak boleh. Sebab anak yang dikandungnya itu seorang Nasir. Tidak boleh, saudaraku. Ya, nanti saudara bisa baca Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai yang kelima. Terus Bilangan 6 ayat 3 sampai yang keempat. Saudara baca nanti, saya harapkan saudara baca di rumah, ya. Dengan kata lain, kalau memberi minum seorang Nasir Allah dengan anggur, ini dengan sengaja, ya, menyuruh orang melakukan pelanggaran. Sudah tahu, sudah, bahwa itu salah, tapi sengaja dia menyuruh, sengaja dia memberi. Apa kata Tuhan? Firman Tuhan ini lengkap, saudara. Kalau saudara dan saya tidak mau membaca, rugi besar. Di sini dituntun, saudara. Kalau melakukan itu, apa akibatnya? Haleluya. Orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain melakukan pelanggaran, itu dikatakan dalam Amsal 16 ayat 29 dalam terjemahan lama. Saya bacakan. Barang siapa yang membujuk akan sahabatnya serta membawa akan dia kepada jalan yang jahat, apa kata firman Tuhan? Ia pembunuh juga adanya. Seorang pembunuh tidak mewarisi kerajaan sorga. Jadi jangan coba-coba mengajak orang lain, memberi orang lain umpan dosa. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ada satu orang kerja di satu perusahaan, tapi perusahaan ini selalu melakukan hal-hal yang tidak bagus, saudara. Akhirnya si karyawan ini merasa tidak nyaman kerja di situ, keluar. Sebab dia jelas-jelas melihat ada pelanggaran, saudara. Ada pelanggaran di dalamnya. Nah, kita melihat Roma 1 ayat 32, apa kata firman Tuhan? Roma 1 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, saudara bisa baca sendiri ayat yang di atasnya, ayat yang ke-25 sampai 31, ya. Dan 32 saya baca.
yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patutlah dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi setuju, saudaraku, kalau orang itu berbuat dosa, setuju, dia senang. Nah, lawannya Yakobus 5 ayat 20, Daniel 12 ayat 3. Tapi yang saya baca Yakobus 5 ayat yang ke-20, saudara. Daniel 12 ayat 3 saya tidak baca. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kalau tadi jelas orang itu setuju bahwa orang ini berbuat salah, hukumannya maut. Ya. Nah, yang kedua, tadi dikatakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Yang kedua, memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Padahal tugas nabi itu bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, baik itu berupa teguran, baik itu menyampaikan berkat, ya. Tapi tidak boleh, dilarang, saudaraku. Dilarang di sini, ya. Yeremia pernah mengalami, saudaraku, hal ini. Haleluya, ya. Juga pada waktu zaman Raja Ahab, Nabi Mikha dikatakan, jangan kamu menyampaikan yang berlainan dengan nabi-nabi yang dipelihara oleh Ahab. Tapi Mikha menyampaikan suara Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gimana dengan zaman kita sekarang? Kadang kita melihat orang beriman dalam zaman sekarang, kalau dinasehati atau ditegur, saudaraku, mereka nggak senang. Kalau salahnya ditegur, bahkan bisa mengancam. Kalau kamu terus tegur saya pindah gereja. Emangnya nggak ada gereja lain? Sama seperti Yeremia. Waktu itu orang Anatot mengancam Yeremia, kalau kamu bernubuat terus mati kamu, dibunuh, saudaraku. Nanti saudara baca di Yeremia 11 ayat yang ke-21. Ya, Yeremia 11:21 juga saudara bisa baca Yesaya 30 ayat 10 sampai ke-11. Saya akan lanjutkan. Orang zaman sekarang, saudaraku, apalagi dalam masa yang sulit, ini, kadang-kadang kita melihat orang tua tidak punya keberanian untuk menegur sang anak kalau sang anak itu salah. Sebab apa, saudaraku? Sang anak sudah mulai melontarkan ancaman-ancaman kepada orang tua. Papa, mama kalau cerewet-cerewet awas ya. Nanti kalau tua, aku nggak mau jaga papa. Aku nggak mau jaga mama. Aku nggak mau kasih duit. Aku nggak mau kasih makan. Diancam, saudara. Ya. Sehingga orang tua yang kurang bijaksana dan yang bodoh, dia ambil jalan aman, ya sudahlah, daripada ribut sama anak, sudah nggak usah tegur. Ini orang tua yang bebal, saudara. Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kalau orang tua bertanggung jawab, kalau dia lihat si anak salah jalan, sekalipun si anak ancam kita, nggak diberi makan, nggak diberi duit, nggak dipelihara, kita punya Bapa di surga. Dia sanggup pelihara kita, dia sanggup menjaga kita seperti biji matanya. Elia seorang diri pun sanggup dijaga. Bahkan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Yang menjaga bukan manusia, tapi binatang.
yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Bapak-bapak, orang tua, bapak dan ibu, kalau kita melihat anak kita melakukan pelanggaran, jangan diam. Kalau kita diam artinya kita kejam, artinya kita rela bahwa anak kita satu kali masuk dalam neraka. Bicara, saudara. Sebagai orang tua bicara, terserah mereka mau marah, terserah. Sampaikan nasihat, sampaikan teguran dengan cinta. Bapak ibu akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, wajah kamu ini di telapak tangan saya loh. Bayangin saudaraku, wajah kita ada di telapak tangan Tuhan. Artinya kita sering dilihat, artinya kita sering diperhatikan, tangan ini sering dipakai. Tangan ini sering dipergunakan. Kalau kita buka tangan, loh ada wajah, loh ada foto ini. Nggak usah jauh-jauh. Di dompet kita kan setiap saat buka dompet, beli ini, beli itu. Di situ kalau ada foto siapa? Kalau yang sudah berumah tangga, suami punya foto istri, istri punya foto suami. Kelihatan terus saudara. Teringat terus. Haleluya, haleluya. Yes, nanti saudara baca ya. Yesaya 49 ayat 16 sampai 17. Bapak-bapak sebagai orang tua, ingat baik-baik. Tegur. Kalau anak salah, tegur. Tapi tegur dengan emosi. Menegur itu tidak identik atau tidak sama dengan bentak-bentak, dengan suara yang keras. Gak sama seperti itu. Ya. Jadi anak-anak, orang tua juga, sekalipun zaman ini zaman sulit, kalau anak mengancam kita seperti itu, Bapa di surga sanggup memelihara kita, sanggup menjaga kita sampai masa tuamu. Aku, Tuhan, menggendong kamu. Itu janji Tuhan. Jangan takut, saudara. Nah, kita kan melihat ciri-ciri orang yang tidak bisa ditegur. Nah, kadang begitu ditegur langsung reaksinya emosi, marah-marah, saudara. Berontak dan lain sebagainya. Waktu Stefanus memberitahu kepada mahkamah agama, marah saudaraku. Marah. Akhirnya Stefanus dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Tapi sebelum mati, apakah Stefanus benci? Tidak, saudara. Stefanus berkata demikian, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Setelah bicara begitu, Stefanus mati. Haleluya. Ada juga yang waktu ditegur dia bilang terima kasih. Kalau orang Bangka bilang terima kasih itu sinmung toto, begitu saudaraku. Xie. Nah, terima kasih. Tapi sebenarnya itu manis di depan, tapi di belakang sudah merencanakan pemberontakan. Itu seperti Absalom, anak daripada Daud. Saudara baca nanti 2 Samuel 14 ayat 33. Absalom datang kepada Daud, dia sujud menyembah sampai hati bapaknya leleh, saudara. Bapaknya mencium. Di dalam 2 Samuel 15, nah di situ rentetan rencana jahat daripada Absalom. Saudara bisa lihat, ada orang yang ditegur, oh ya terima kasih Pak, nasihatnya, terima kasih Pak. Tapi di belakangnya, kalau orang Jawa bilang grundel, ngomel terus saudara, grundelin gitu loh saudara. Ya, nah sekarang kita melihat akibat tidak mau menerima teguran. Nah tadi saudara kan ingat, lihat, jadi Tuhan menegur, Tuhan menunjukkan, bukankah aku sudah berbuat demikian? Tuhan tuh luar biasa saudara ya. Amos 2 ayat 13 sampai 16, akibat tidak mau menerima teguran. Di ayat 13, Amos 2 ayat 13 saya bacakan demikian. Saudara perhatikan. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Gak mau ditegur. Akibatnya apa saudara? Tuhan menggoncangkan tempat berpijak.
kita kan masih berpijak di bumi. Orang tersebut lupa bahwa bumi dan segala isinya itu milik Tuhan. Tuhan sanggup menggoncangkan, saudaraku. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Tuhan kirim gempa bumi, apalagi gempa bumi yang 8,5 skala Richter, wah, bisa tsunami, saudara. Habis. Tempat kita berpijak pun bisa habis, saudara. Bahkan bisa binasa. Waktu saya melihat gempa bumi di Palu, waduh, tanah itu bisa naik, terbuka. Mengerikan. Di mana lagi mau berpijak? Sadar, saudara. Orang yang tidak mau terima teguran Tuhan, tempat dia berpijak pun digoncang oleh Tuhan. Mau kemana? Mau kemana, saudara? Lebih kuat mana? Kadang orang beriman, umat Tuhan gak sadar akan hal ini. Sebab itu, saudaraku, apa sih yang kita banggakan? Jangan kita berkata, Tuhan, tanpa Tuhan pun rumahku udah bagus, Tuhan. Tanpa Tuhan pun mobilku banyak. Kalau Tuhan berkata, oke, sekarang aku goncangkan tempat kamu berpijak. Mau kemana kita? Mau dibawa lari kemana rumah kita? Mau dibawa lari kemana mobil kita? Gak bisa, saudara. Kalau terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat, disertai tsunami, berbahaya. Kita melihat yang terakhir, Amos 2, 14-16. Amos 2:14, orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. 16. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, ayat 14-16 di Amos 2 tadi, apa yang hebat bagi manusia, jadi tidak berdaya, jadi tidak berarti kalau Tuhan marah. Ya, sebab itu jangan sombong, saudara, jangan sombong. Nah, orang Kristen, orang beriman, kadang-kadang gak sadar. Memang Tuhan gak tegur secara langsung begitu. Kadang Tuhan lewat hambanya. Dilawan, saudara. Dilawan, saudara. Tapi dia lupa. Waktu orang Israel melawan Musa, itu dia lupa. Tuhan berkata, sungut-sungut bangsa Israel itu persungutannya kepada Tuhan. Bahaya, saudara. Bahaya. Kalau kita memang salah, bertobat, jangan adu argumen, gak ada guna, saudara. Adu argumen gak ada guna. Jaga gengsi, supaya gak malu, ditegur gitu malu. Jaga gengsi. Kita melihat, saudaraku, di Obadya 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Obadya, ini kata-kata orang sombong, saudara. Obadya pasal 1 ayat 13 sampai 14. Obadya hanya ada satu pasal, saudara, ya. Haleluya. Obadya 1:13. Obadya 1 ayat 3 sampai yang ke-4. Saudara, ya. Obadya 1 ayat 3 sampai 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini sombong, saudara. Sombong, karena posisinya udah tinggi, tempatnya mapan. Yang keempat, sekalipun kau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, di sana pun aku, Tuhan ini mengatakan, akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Nggak ada tempat yang terlalu sukar bagi Tuhan. Orang yang sombong sekalipun posisinya tinggi, Tuhan berkata, turun, turun saudaraku. Turun. Nggak ada tempat yang terlalu tinggi bagi Tuhan untuk menurunkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, menuntun kita, menasihat kita, dan memang kita melakukan pelanggaran, jangan keraskan hati. Jangan. Nggak ada untungnya, rugi. Kesimpulannya, Wahyu 3 tadi ayat pembukanya, Wahyu 3 ayat 19-20, sadarlah kalau Tuhan menegur kita, menghajar kita, itu sebagai bentuk kasih. Orang tua masih bisa kecampuran emosi, saudara, kalau menegur anaknya, karena orang tua bukan malaikat, masih bisa salah. Tapi kalau Tuhan menegur kita, percayalah bahwa Tuhan menegur dengan kasih. Yang kedua, jangan menolak nasihat atau teguran kalau kita memang salah. Saya mengambil kesaksian ini dari seorang hamba Tuhan yang bersaksi demikian. Saya hanya menyampaikan kesaksian ini. Ada satu pemuda beribadah di salah satu gereja. Ibu gembala berkata, kamu orang muda, layani. Di kaum muda, kamu punya potensi. Waduh, maaf, saya masih kuliah, saya nggak bisa. Setelah selesai kuliah, ditawari lagi, kaum muda membutuhkan kamu, layanilah. Dia berkata, waduh, saya lagi sibuk dalam pekerjaan, sorry gak bisa. Pokoknya berbagai macam alasan. Terakhir, si gembala sidangnya mendengar bahwa si pemuda ini sedang mengalami sakit, terbaring di rumah sakit. Menderita sakit kanker stadium akhir. Di dalam keadaan tidak berdaya, dia minta tolong hamba Tuhan, gembalanya, untuk datang untuk berdoa. Si gembala sidang datang, saudara. Datang mengunjungi si pemuda ini. Dia bawa sekuntum bunga, tapi bunganya sudah layu. Si pemuda ini lihat, kenapa ya gembalaku membawa sekuntum bunga yang sudah layu? Waktu gembala sidang sudah sampai, gembalanya menaruh bunga itu dan dia mulai berdoa. Sebelum dia berdoa, si anak muda berkata, Pak Gembala, doakan saya, Pak, doa supaya Tuhan sembuhkan saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan seluruh waktu yang ada, kekuatan saya mau melayani Tuhan. Si hamba Tuhannya berkata, baik. Dia berdoa selesai, dia pamit pulang. Si pemuda ini masih tanda tanya, belum dijawab. Dalam hatinya, kenapa sih gembalaku membawa bunga yang sudah layu? Akhirnya, Pak Gembala, apa? Saya mau tanya, kenapa sih Bapak Gembala membawa saya bunga yang sudah layu? Terus si gembala sidang menceritakan, kenapa saya membawa bunga yang sudah layu? Waktu engkau masih kuat, waktu engkau masih segar, engkau selalu menolak. Waktu disuruh melayani, engkau terus menolak. Setelah terakhir, itu seperti bunga yang sudah layu, yang sudah tidak bernilai. Engkau baru berkata, aku mau. Apakah Tuhan pantas diberi barang seperti itu? Sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga yang sudah layu, yang sudah tidak ada artinya. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalau Tuhan menegur kita, mengajak kita, ayo bertobat supaya kau melayani Tuhan. Tidak mau, satu kali Tuhan beracara. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat 11, hajaran
awalnya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Orang kalau dihajar, dinasehati, aduh sakit saudara. Nggak ada sukacita rasanya. Tetapi kemudian setelah nasihat itu dicerna, setelah dia sadar, itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Haleluya. Yang keempat, kalau Tuhan menegur kita dan kita mau berubah, maka Tuhan siap memberkati kita kembali. Haleluya. Kiranya firman yang saya sampaikan pada hari ini mengingatkan kita semua. Mungkin saat ini kita ditegur oleh rekan sekerja, rekan sepelayanan kita. Mungkin hamba Tuhan menegur, atau saat saudara membaca firman Tuhan, atau lewat firman Tuhan yang didengarkan. Saya sudah jelaskan panjang lebar di dalam Amos 2, ayat 9 sampai yang ke-16. Jangan karena kita masih kuat, jangan karena kita masih punya kemampuan, kekayaan yang lebih, tidak menghargai. Tuhan berkata, aku sanggup menggoncang tempat engkau berbicara. Hati-hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Saya yakin di saat kita kembali kepada Tuhan seperti anak bungsu, sisa-sisa, dia ingat, dia sadar, dia bangkit, saudaraku. Dia kembali kepada Bapa, dia menerima pelukan, dia menerima ciuman, dia menerima jubah yang bagus. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya Roh Kudus berbicara lebih lagi kepada kita, sehingga tidak ada yang mengeraskan hatinya saat ditegur. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau Tuhan masih sempat memberikan teguran, memberikan nasihat, mengingatkan kami pada hari ini. Kami sangat berterima kasih. Itu bukti cinta-Mu, itu bukti kasih-Mu kepada kami sebagai umat-Mu. Karena Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biar firman-Mu berbicara. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Umat yang sudah tersesat boleh kembali kepadamu, menerima teguran-Mu, menerima nasihat-Mu. Jangan seperti Amsal 29 ayat 1, binasa tanpa dapat ditolong lagi. Bapak yang baik, kalau kami semua mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman, Engkau punya rencana yang indah. Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberkati kembali umat-Mu Tuhan. Dan biar itu terjadi pada saat ini, di mana umat-Mu mendengar, mengambil satu sikap untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus berbicara, mengingatkan kami. Mungkin dalam rumah tangga kami sudah tersesat. Mungkin dalam pekerjaan kami sudah tersesat. Tuhan, ingatkan kami. Masa muda kami, Tuhan, Engkau ingatkan. Mungkin kami larut dalam pergaulan yang jahat, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Ingatkan. Kalau mereka dapat kesempatan untuk mendengar, bukan satu kebetulan, tapi rencana-Mu akan jadi. Kami serahkan pemberitaan ini dalam tangan, dan Engkau memberkati Tuhan. Hamba-Mu mohonkan malam hari saat ini, kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sukacita, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai umat-Mu semua malam hari ini,
sampai Engkau datang kembali dan mereka semua hidup dalam kebenaran, hidup dalam menantikan kedatangan kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.